Sahabat Bawaslu, dimanapun Anda berada, dalam kaidah seorang pengawas pemilu, ini paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, seorang pengawas pemilu harus mengerti, memahami secara keseluruhan tentang ilmu kepengawasan. Ini ibaratnya seperti orang yang makan nasi. Jadi kita makan, kita telan ke dalam perut. Kemudian yang kedua, kaidah keilmuan yang kedua adalah seorang pengawas pemilu harus memahami ilmu pengetahuan lain. Misalnya terkait ilmu tentang politik. Ini ibaratnya adalah seperti orang makan tebu. Jadi kita ambil sari manisnya, kemudian kita buang sepahnya. Yang ketiga, kaidah keilmuan bagi seorang pengawas pemilu. Seorang pengawas pemilu harus mengerti meskipun sedikit, misalnya tentang ilmu kesehatan, tentang filsafat dan sebagainya. Ini artinya tidak mengerti sepenuhnya. Ini ibaratnya seperti orang yang mencicipi garam. Nah, garam itu asin. Nah, jadi dari ketiga hal tersebut, kita nanti bisa memperkaya sumber daya diri kita masing-masing. Sahabat Bawaslu yang saya cintai dan saya banggakan, kalau kita bicara demokrasi, ini tentu kita tidak bisa lepas dari demokrasi yang tertua yang ada di Yunani. Demokrasi di Yunani pada saat itu dilaksanakan secara langsung, dan itu sudah diterapkan abad ke-5 sebelum Masehi. Namun demikian, pemungutan suara perdana baru dilakukan di abad 7 sebelum Masehi. Dan ini pemungutan perdana tersebut namanya apela, dilakukan di Sparta, Yunani, dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dan ini bisa dilaksanakan dengan lancar dan aman. Nah, bagaimana dengan pemilu di Indonesia? Kalau kita melihat tentang kilasan sejarah pemilu di Indonesia, dari pemilu tahun 1955, ini pemilu yang pertama dan terakhir ini di Orde Lama. Namun demikian disebut-sebut sebagai pemilu yang paling demokratis. Kemudian kalau di Orde Baru dari tahun 1971 hingga tahun 1997, ini selama 6 kali di Orde Baru. Kemudian baru Orde Reformasinya dari tahun 1999 hingga 2019, ini dilakukan 5 kali. Jadi semuanya penyelenggaraan pemilu di negara kita sudah berjalan 12 kali. Sebelum kita masuk ke ranah filosofi pemilu dalam terang demokrasi ini, baiknya kita mengetahui dasar pemilihan umum. Kalau kita melihat dasar pemilihan umum, maka ini ada di dalam pasal 22E. Kemudian bisa juga ditunjang oleh pasal 1 ayat 2. Ini terkait dengan kedaulatan rakyat. Kemudian lebih operasionalnya, dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu menurut pasal 1 angka 2 di dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba mengkaji sedikit mengenai frase pertama dalam definisi pemilihan umum tadi. Jadi ada kata sarana kedaulatan rakyat. Nah, sarana ini bisa kita artikan sebagai alat. Jadi alat untuk mencapai tujuan. Dengan begitu, yang namanya pemilihan umum itu bukan tujuan, tapi ini sebagai alat. Kalau kita misalnya sandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Roscommon, Law as a Tool of Social Engineering, hukum sebagai alat rekayasa sosial atau masyarakat. Ini kata tool itu oleh Roscommon sebenarnya diartikan sebagai alat, tapi oleh Profesor Muhtar Kusumaatmadja ini diartikan sebagai sarana. Nah, sebenarnya kata sarana dan alat itu kalau menurut saya ya bisa dikatakan sama. Dengan demikian, pemilu itu bukan tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, pertanyaannya sekarang, tujuannya apa? Nah, tujuan nasional atau cita-cita bangsa Indonesia itu
yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea yang keempat. Ini bisa kita dengar bersama nanti. Yang namanya tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, di sini jelas yang namanya pemilihan umum itu memiliki tujuan yang sangat mulia. Nah, karena tujuan yang sangat mulia tersebut perlu dilandasi nilai-nilai filsafati. Nah, nilai filsafati itu yang mana? Tentu saja karena kita itu negara hukum Pancasila, maka nilai-nilai filsafati itu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Nah, kandungan moral di dalam Pancasila itu yang pertama adalah bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menghormati dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, yang ketiga, ini menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menghargai musyawarah mufakat. Yang kelima, menjunjung tinggi keadilan. Nah, dengan demikian bisa kita lihat bahwa yang namanya pemilihan umum itu tidak hanya sekedar mencari atau memilih seorang pemimpin atau wakil rakyat yang duduk di dalam lembaga eksekutif dan legislatif. Namun dalam proses untuk mencapai kemenangan ini harus dilalui dengan cara-cara yang beretika, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang konstitusional. Nah, sehingga seorang calon pemimpin yang sudah terpilih dan mendapat suara terbanyak dari masyarakat atau rakyat ini betul-betul mendapat legitimasi politik dari rakyat atau warga negara. Dengan demikian, maka nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafati daripada pemilihan umum ini harus kita dengungkan, harus kita sosialisasikan sehingga penyelenggaraan pemilu di Republik ini bisa berintegritas, bisa bermartabat, dan bisa berkeadilan.